So guys, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini kita kedatangan tamu yaitu Furkan Arafat, seorang alumni santri di Aceh. Aceh ya. Jangan kita Awan. aman, main aman. Ya baik. Jadi cerita kami kali ini tentang apa ya? Kamu pesantren. Tentang kilas balik di pesantren dulu. Masa lalu mengenai pesantren dulu. Mungkin bisa kita langsung masuk ke pertanyaan pertama, yaitu Bang, apa sih pengalaman yang paling dikangenin selama pesantren? Ente aja. Mungkin bisa cerita. Hal yang dikangenin itu banyak. Semua aktivitas dari mulai bangun tidur sampai tidur lagi itu dikangenin semua di pesantren. Misalkan tergantung pribadian orang ya. Misalkan dia suka main bola, pasti dia kangen bola. Kalau dia suka kalau dia suka basket ya pasti dia basket. Kalau dia suka belajar, biasa pasti belajar. Kalau aku pribadi aku sukanya tidur. Tidur. Ya. Karena efek tidur pesantren sama rumah beda. Iya sih, emang terasa. Dulu aku gitu juga pesantrenan. Terus apa yang membedakan tidur di rumah sama tidur di pesantren? Tidur di rumah itu kita pulas, terus nggak ada yang bangunin. Palingan kalau yang bangunin bos kita di rumah, orang tua kita di rumah. Di rumah? Tapi kalau di pesantren, yang banguninnya ustaz, dan itu feel-nya tuh beda. Kadang-kadang tidur nggak cukup, kadang-kadang tidurnya kelewatan. Ya. Tapi jarang sih kelewatan, biasanya Jarang kelewatan. Kalau yang sering-sering tidur kelewatan tuh orang-orang pura-pura sakit. Iya, gue banget. Itu pasti. Mungkin kita geser sedikit pertanyaannya. Hal apa yang paling berkesan selama di pesantren? Wah, kalau paling berkesan itu ya persahabatan. Widih. Itu sahabat di pesantren itu dia ini bagi-bagi kalian yang di luar misalnya yang bukan pesantren pasti tahu lah kayak mana kita bilang persahabatan pesantren sama orang luar itu gimana. Bukannya aku nih yang bilang orang luar itu gak bagus persahabatannya, bukan, tapi beda nih orang pesantren. Kami tuh SMP SMA 6 tahun udah ngerasain satu bantal, satu baju kadang-kadang minjem terus satu kasur satu piring, satu sendal, satu sepatu. Kadang pasti feel-nya beda. Kadang satu sikat gigi juga. Satu sikat gigi juga. Palingan kalau ke kamar mandi nih cuma bawa gayung sampai kamar mandi udahlah dikit, sabun lah dikit, semua dikit. Transfer ya. Oke. Boleh. Terus di pesantren nih, Ya. kan nggak mungkin semua orang tuh lurus saja. Ya. Pasti ada yang nakal, bandel, ada yang jahat bahkan kriminal gitu. Iya, ada. Nah, hal ternakal apa yang pernah kau lakuin di pesantren? Hal ternakal apa ya? Cabut sih. Karena kalau cabut itu paling nakal kalau misalnya termasuk ternakal. Kalau ngerokok enggak. Aku ngerokok enggak. Sekarang baru aku ngerokok. Terus kalau siapa? Nggak. Cut, dan lanjut. Kalau ya paling ini ya, kalau kami tingkat pesantren tuh yang paling berat tuh termasuk pacaran. Kalau aku tuh dulu pernah pacaran. Kelas 3 SMP itu pertama kali botak di pesantren karena hukuman kami yang cowok itu botak licin. Botak licin. Ketahuan pacaran. Kalau misalnya itu ketahuan ngomong bahasa Aceh, itu pasti botak licin. Kalau aku itulah botak paling pertama aku yang paling jelek itulah botak licin, dan itu kasusnya pacaran. Itu SMP atau SMA? SMP kelas 3. Wih, Itu udah mulai bandel loh. memang keren playboy. Playboy. Terus. Udah itu ya? Ya cabut ya, terus nggak pergi masjid. Ya ini satu lagi ngelawan ustad. Itu kalau ngelawan ustad itu ya, tapi nggak sampai ke hukuman beratnya ya, cuman kayak mau adu jotos gitu sama ustad. Tapi nggak ada ustad kalau disebut nama gimana nih ceritanya nih? Nah, Ustadz aja. Ustad A aja ya.
Ustaz A kalau nonton ini, Ustaz A kalau nonton ini pasti tahu Anda ini kalau itu kami bilang untuk Anda, bukan kami, saya bilang untuk Anda. Beliau ini sombong, sok kali. Kalau dibilang mau orang Aceh, sok kali dia ada. Nah, itu kalau kita bilang. Kenapa dia? Saking soknya itu, padahal umurnya tuh sama kita tuh cuma beda sekitaran 2 tahun. Oh, masih muda. Masih muda. Aku kelas 3 SMP, beliau kelas 3 SMA. Jadi tamat langsung jadi ustaz. Nah, ini pasti udah tahu nih, kawan-kawan pasti udah tahu nih. Yang satu pesantren pasti udah tahu ustaz siapa nih. Jadi ustaz ini sombongnya tuh terlalu sok. Jadi kejadiannya waktu ketika malam ujian. Kayak mana tuh? Nah, kami malam ujian di sana harus belajar. Wajib. Belajar. Jadi waktu belajarnya itu dari habis Isya sampai jam 11 malam. Jam 11 malam boleh istirahat. Di atas jam 11 malam boleh istirahat, boleh sambung belajar. Dan peraturannya dari habis Isya sampai jam 11 malam itu peraturannya pakai baju kaos, pakai celana kain. Oh, ditentuin. Ditentuin dan masukin baju ke dalam. Pesantren habis ya. Nah, tapi sedangkan aku keluar untuk belajar malam itu di atas jam 11 malam. Keluar dengan pakai baju bola, celana training. Oh, baju bola nggak termasuk kaos ya? Nggak termasuk kaos, pakai baju bola, celana training. Bukan celana kain. Bukan celana kain. Terus nggak mungkin masuk ke dalam. Nggak mungkin masuk ke dalam, mau kayak orang bodoh, ya kan? Terus? Pergi aku ke masjid belajar. Waktu sampai ke masjid, ada dia. Dibilangnya, kenapa pakai baju kayak orang main bola? Aku jawab, kan udah habis waktu belajar. Kan nggak salah. Ya. Nggak salah aku bilang. Tapi dia melawan kayak gitu. Apa aku bilang, nggak mungkin, bukan mungkin apa sih? Kamu tuh melanggar peraturan. Kalau belajar itu harus pakai baju kaos, pakai celana kain. Kayak gitu dia bilang. Ya aku melawan dong karena dia pun baru ustaz baru. Aku melawan. Sampai aku bangun, aku bilang gini, kalau kau pukul kau nih, pasti kau lapor pimpinan. Itu kan Lapor ke pimpinan. Lapor ke pimpinan. Itu kan kejadiannya kelas 3 SMA. Dan semester 1 kelas 3 SMA. Kalau kita pukul, kita kena keluar itu. Drop out. Pasti dikeluarin dia drop out dari pesantren itu, dari kampus, dari ini kan, dari kawasan pesantren. Ya, kawan-kawan aku itu kan kawan kan. Dia pasti ngebelain aku tuh. Dia pergi ke belakang Ustad. Si beliau belakang si A nih, Ustad A nih. Belakang. Kasih kode dari belakang kayak gini. Tandanya jangan botak keluar. Maksudnya jangan melawan. Di botak keluarin. Nah, itu. Mantap. Aku nangkap kode apa yang dibilang sama orang tuh. Ya akhirnya ujung-ujungnya aku diam sambil nangis. Bisa kontrol lah ya. Bisa kontrol. Aku nangis tuh. Kamu udah marah, kita udah kesal. Kayak mana? Itu kan masa-masa kita darah panas kita tuh. Masa SMA darah panas. Sekarang ya udah tua. Darah panas tuh umur 16. Orang berani kita ajak berantem Ustaz tuh. Ustaz tuh yang masih umur berapa? 19 dia bilang. Akhirnya aku pukul dinding. Ketika pukul ini Ustaz tuh balik. Dia bilang, sakit kan? Makanya jangan pukul dinding, pukul Ustaz aja. Nggak pukul? Nggak aku pukul. Kali. Ya. Dikeluarin ya. Iya, boleh. Terus ada lagi yang mungkin ngerasa aku paling nakal saat itu, Anjang. Ada lagi sih. Ya, itu aja. Ya, udah boleh. Terus masuk ke pertanyaan selanjutnya. Ini kita mode bagusnya nih. Apa tuh? Apa prestasi? Prestasi. Apa prestasi pas di pesantren? Nggak ada kayaknya. Ada. Prestasi kalau aku sejauh waktu pesantren, prestasi kalau dalam bidang akademik nggak. Bodoh aku. Tapi kalau aku ikut kayak aku kan teater di pesantren. Ada teater lah pesantren aku tuh. Nama teater tuh ada lah. Jadi akhirnya aku masuk ke situ. Aku banyak pembelajaran di situ, banyak ikut juga kompetisi kayak gitu. Banyak kayak ikut muspus di luar, terus ikut drama musika, drama kolosal di luar. Banyak lah. Terus sampai pantomim juga.
Sampai di luar pesantren pun, tamat pesantren aku masih main ya? pantomim. Ada menang-menangnya juga ya? Menang-menang lomba-lomba itu enggak, tapi event-event. Hmm. Banyak aku ikutin. Masuk prestasi juga sih sebenarnya. Prestasi, tapi kalau di bidang akademik ya Kayak gitulah. itulah. Yang penting ilmu kehidupan kita tahu. Ilmu, ya itu dia, Ya. ilmu kehidupan. Terus selanjutnya, ini kan udah alumni nih dari pesantren, udah keluar dari pesantren. Nah, Apa penyesalan semenjak berada di pesantren tuh? Penyesalan sebelum dan setelah keluar. nggak belajar sungguh-sungguh. Suatu penyesalan. Semua bidang, belajar semua bidang. Atau belajar apa gitu? Aku dulu pengen masuk pesantren, pengen ke Mesir. Sama kita cuy. Yes. Walaupun nggak lulus. terus. Pengen ke Mesir, pengen ke Madinah, pokoknya keluar negeri lah. Tapi ya begitulah kan. Ya. Karena kita bodoh, itu suatu penyesalan. Berarti cuma itu penyesalannya. Nah, kayak ilmu agama tuh kurang masih. Quran juga kurang kita hafal. Akhlak adab juga kurang di luar. Itu aja penyesalannya. Lain nggak nyesal sih. Walaupun bisa kita ngomong bahasa Arab lah. Itu suatu prestasi juga Prestasi. tadi. Itu prestasi. Bisa ngomong bahasa Arab. Kayak pas keluar dari pesantren tuh kayak, keren aja kita bisa. Tapi orang nggak bisa. Jadi Itulah. kita bisa komunikasi terus. Komunikasi Tapi orang apa kayak merasa kayak keren aja walaupun bahasa Arab kita bahasa Arab logat Aceh. Mafi bun, kefa bun, kefa bun. Oke, lanjut. Apa pengalaman terasik selama di pesantren? Wah, pengalaman terasik ya. Pengalaman tuh bisa jadi kayak pertanyaan yang tadi itu. Ya bisa jadi terkesan sama terasik. Terasik ini kayak misalnya gimana? Kita sama kawan-kawan nih, kita ngelakuin itu kayak seru-seruan semua gitu loh. Iya. Makan bareng sih. Pengalaman itu kayak dikejar sama ustadz pesantren, ke pesantren. Ke apa sih namanya, ke masjid. Terus pokoknya pengalaman itu wah, nggak bisa kita bilang karena banyak kali pengalaman yang ada di pesantren tuh. Ya juga siapa lagi 6 tahun ya. Ya banyak kali. Jangan 6 tahun, 3 tahun aja banyak. Apalagi 6 tahun. Kan? Jadi di pesantren tuh kan kental ini ya, senioritasnya. Apakah di pesantren kau tuh ada senioritas atau nggak ada? Kalau ada coba ceritain dikit kayak mana senioritasnya. Senioritas dia pesantren tuh. Karena di pesantren aku kental kali. Dulu, sekarang nggak lagi. Kalau pesantren aku tuh kentalnya itu antara SMP sama SMA. Oh, Kalau dibilang sanawiyah sama aliyah. 2 tingkatan tuh ya. 2 tingkatan itu jauh, walaupun dia kelas 3 SMP sama kelas 1 SMA itu jauh kali itu. Kayak nggak boleh kalau ketemu pasti panggilnya bang, ahi gitu, manggilnya kayak gitu nggak nih? Terus Gitu nggak boleh kayak, nggak boleh gitu. nggak sopan langsung. Tapi kalau dari kelas langsung masuk mahkamah, dari kelas 3 SMP masuk ke kelas 1 SMA itu langsung kayak gini. Ya. Walaupun dulunya ya lo gitu. Kurang Langsung aja. dekat, bisa langsung dekat. Ada nggak kisah senioritas yang parah atau yang layak lah ceritain? Ada. Ini mungkin kalau aku cerita, kalau dia nonton pasti tahu dia tuh, kita bilang tuh dia. Gimana tuh? Abang lighting kita tuh. Spill Abang dong. lighting aku. Beliau nggak aku bilang asal-asalnya dari mana ya. Beliau kelas 3 SMA, kelas 1 SMA, aku kelas 3 SMP. Karena aku lihat beliau orang yang bisa bercanda, bisa diajak ketawa. Jadi aku buat bercanda. Kejadiannya waktu lagi di dapur. Habis salat maghrib. Kami kan ngantri tuh. Antri makan. Terus kan namanya anak SMA, nggak ada model antri, langsung maju baju terus. Oh iya. Terus aku tabrak beliau. Tabraknya beliau. Terus beliau liatin ke arahku. Aku senyum aja, biasa aja senyum. Santai aja gitu. Rupanya nggak tahu beliau tuh rupanya marah. Dendam. Aku dengan santainya aku makan udah habis nih, udah cuci semua, udah minum-minum. Tiba-tiba dipanggil sama kawan aku, dibilang, "Kon," dipanggil sama itu. Dipanggil sama abang tuh. Wah, kenapa nih? Aku teringat terus. Oh, ini kayak yang tadi nih.
tragedi dapur. Aku mikirnya kayak Bukan tragedi kamar mandi. aku kiranya kayak oh nih pasti dimarahin cuman pasti nggak dia apa-apain. Ya udah sampai ke dalam dia bawa ke ruangan kelas itu. Sampai dalam ruangan kelas dia lihat apa gini udah ngomong-ngomong. Aku bilang ya udah masalahnya apa? Nggak suka aku. Aku emang nentang. Bilang kayak gitu. Marah dia karena aku nantang itu. Jekik aku tuh. Jadi karena itu marah Dicekik. ya. Ya bisa jadi. Dicekiknya aku dibanting atas meja. Baru dia bilang aku nih orang keluar masuk penjara. Anjay. Di kampung aku tuh orang tusuk mata dengan pisau, dengan besi, entah ya entah nggak tahu lah, wallahualam kan. Anggap ya. Jeki aku tiba-tiba di tangan dia keluar korek, Mau di apa? keluar korek, dibakar aku mataku tuh. Mau dibakar mataku gini. Terus kawan aku dua orang yang tadi tuh nggak mau lah dilihat kawannya kayak gitu, ditarik tangan abang nih, ditarik tangan abang nih. Waktu ditarik tangan abang nih, kawan aku tuh jatuh sendiri lawan kami bertiga. Wih. Oh Aku- gede. Abang ini pendek tapi badannya bagus gede. Oh. Terus kalau aku dulu agak gendut, agak gede berisi badan aku. Dua orang kawan aku nih, emang satu gede kali, yang satu tinggi, gede juga badannya. Kami bertiga gitu. Berarti emang kuat lah. Kawan aku tuh dia nggak mikir aku dipukul, tapi yang penting yang dibakar. Ah. Jadi dia ngambil korek aja, ngambil Gitu, korek. gitu. Tapi dia nggak bisa untuk menahan si kawan ini, si abang nih. Dia cuma bisa ngambil korek buang. Tapi akhirnya apa? Aku disemek, dibanting, dipukul, disepak. Pokoknya kayak samsak dibuat aku di situ tuh di ruangan tuh dengan mati lampu, depak, depak. Oh, mati lampu ya. Itu tragedi. Ini banget sih. Kita nggak tahu Tradisi. dari mana dipukul, depak. Udah selesai. Terus udah dibantai aku, dipukul aku tuh ya dibilang sama dia, bilang sama kawan-kawanku, jangan remehin kami yang aliyah. Gitu dibilang. Dibilang jangan remehin kami yang aliyah. Ya aku karena udah posisi udah takut, kita kan udah kena pukul ceritanya tuh. Udah kena pukul, bonyok enggak, tapi sakit ya. Karena dia nggak mukul di kepala, dia mukulnya di badan, di perut, di sepak. Aku ditolak ke papan tulis. Papan tulis kan kalau kita bilang, kalau kita berdiri sepinggang kita lah dia tuh. Besar tuh. Ya kan? Kena ujungnya tuh sakit gitu tuh. Saya jatuh papan tulis. Wih. Boom jatuh papan tulis. Cuma jatuhnya cuma sebelah. Itu di mana? Di kelas. Di kelas Oh, dia kelas. di kelas dibawa sama dia. Terus? Kelas yang kalau kami kan banyak gedung di sana pesantren kami itu. Gedung kami itu gedung yang dibawa tuh emang gedung sepi kalau gitu bilang. Di situ dipukul aku sampai dibilang aku udah minta maaf ya bang, maaf bang. Kalau dibilang sama dia itu bilang sama kawan-kawanku kalau emang itu harus apa istilahnya kayak harus menghargai kami lah. Kami yang aliyah. Itu yang intinya apa dibilang ada lama tuh. Hargain kami sebagai aliyah. Padahal kalau kita rasa kita udah dekat loh sama dia itu, nggak mungkin dia kayak gitu. Ya, itu dia. Kok bisa itu? Itu dia. Wallahu alam lah. Terus Selalu. kelas 2 SMP ada juga dibuat gitu. Aku nangis kelas 2 SMP lawan kelas 2 SMA. Aku masih kecil lawan abang nih gede. Pernah ditampar aku, ditonjok, terus nangis aku bilang, masih kecil kita tuh, aku bilang gini, awas bang, abang aku sleting sama abang, siapa namanya, bla bla bla. Terkejut dia Iya, pas gue bilang sama abangku nih, Ah. ya adiknya sini gua, ya adik sepupu, baru dia bilang, oh udah makanya besok jangan gitu lagi. Itu Takut masalah dia. apa? Itu karena masalah waktu aku melawan, dia nyuruh tapi aku melawan. Oh, nggak patuh lah istilahnya. Jadi Iya, karena berani dia. emang aku sih yang salah waktu dia marahin aku langsung bilang gini, berantem bilang. Kuat nih Aku bilang berantem bilang. Aku karena aku berontak orangnya. Jangankan sama maleting, di rumah aja aku berontak. Sama orang tua aku kadang-kadang berontak. Berontak boleh, durhaka nggak boleh. Iya, durhaka enggak sih ya. Namanya anak soleh ya kan. Soleh bet. Berat sulit. Ya itu aja. Ya. Senioritas kaplat itu. Kalau di kampus lain lagi, ada enggak senioritas kaplat di kampus. Cuman kayak mana? Lain lah ya. Kalau senioritas ini kalau kita bicara nggak cukup satu scene, nggak cukup di episode ini. Ya, berarti ada episode lain. Next lah. Boleh minum nggak nih? Boleh. Minumlah dulu. Terus lalu kita. Anjay.
Cappuccino buatanmu? Nomor uno. Wow, mantap Benjeng. Tangan kiri, astagfirullah. Astagfirullah. La tashrabun. Nggak ada. Nggak ada. La taqulu bishimal fa inna syaitan yaqulu bishimal. Nasrob. Nashrab. Oke, lanjut ke pertanyaan selanjutnya. Apa nih ya? Aku sambil ngerokok ya. Serah. Kok nggak ngerokok? Enggak, makasih. Alhamdulillah. Kayak mana lah makanan pesantren dulu? Wah, kalau makanan pesantren itu paling enak habis Jumat. Habis Jumat, makan siang. Iya. Apa ini ya? Lauk ya? Lauknya daging. Daging apa? Daging. Daging apa? Daging sapi. Mungkin daging kadal. Ya juga. Terus? Ya, terus kalau pagi itu, kalau Jumat ini ya, kalau pagi Jumat itu kenanya ayam goreng pakai sambal. Pagi. Ah, Berarti emang hari Jumat paling enak ya? ayam goreng pakai sambal, terus kadang dikasih minum. Minumnya itu susu. Susu. Kalau bukan susu bubur. Bayangin susunya itu kayak kita bukan minum susu, minum gula. Manis semua. Kan? Manis sekali. Susunya dibuat dalam ember besar. Nah, Segini ada emberan nih panjang. Gula Besar segini? gini. Gula nggak tahu gimana ditaruh. Itu kental pas kita taruh segelas ini aja nih. Dah, gitu. Apalagi kita minum banyak. Kalau bubur enak. Kalau bubur aku tuh ambilnya bubur tuh. kacang hijau. Bubur apa? Iya, bubur kacang hijau. Aku kalau bubur itu ambilnya pakai aqua besar tuh, belah tengahnya tuh. Kalau pesantren gitu tuh. Ya. Kalau misalnya apa pasti potong tengahnya tuh, potong terus. Kalau nggak ada tisu motong pakai seng. Wah, Seng-seng yang udah rendah dikit tuh. Gesek terus sampai putus. Itu anak pesantren tuh. Luar nalar sih. Kreativitasnya di luar nalar. iya, benar. Aish, merokok dia, Bah. Terus itu berarti daging setelah Jumat itu paling enak tuh. Paling enak. Terus kalau malam udah enak lagi, karena kan kami di pesantren itu Jumat sama Minggu udah tahu orang tua. Otomatis Jumat malam itu nggak enak. Kenapa? Karena Jumat sore itu udah tahu orang tua. Jadi banyak makanan yang dibawa sama orang tua. Betul. Kalau hari-hari lain enak juga. Misalnya Senin pagi itu kadang-kadang mie. Mie pakai kuah, pakai nasi. Ini apa? Mie Indomie. Oh boleh ya? Kalau SMP itu nggak boleh. Aku dibuatin sama ibu-ibu dapur tuh. Bagusnya kalau Selasa kadang-kadang telur sambal, ikan sambal. Terus ada teri. Lumayan lah. Kalau malam ya nggak enak. Malam tuh ikan gorengnya udah kadang-kadang berulat. Wih, Iya, protein tuh. enak tuh. Jadi Ada lemak-lemak. kalau misalnya dibilang yang paling nggak enak ya itu. Iya. Tapi karena aku mulai merasakan enak makan tuh ketika SMA. Karena Kita udah bisa bebas. udah bebas. Apalagi Jumat. Kita cuma modal ngebantu bagi nasi. Terus cuma datang, biasa aku bantu nasi itu, aku pasti makan telat. Daging kan banyak tuh. Kawan aku datang, dibilang, "Kon, makan berdua ya, pakai bahasa Arab. Nakul nafaren." Wahai sahun, makan berdua satu piring. Aku bilang, kam lahmun. Sama. Dijawab sama beliau nih, "Katir, banyak." Oke. Aku bilang sama kakak dapur nih, "Kak, rame orang makan, taruh dalam tempat dagingnya aja, bekas tempat dagingnya tuh, nggak usah di piring." Berapa orang? Aku pura-pura ngitung. Yang aku hitung itu orang yang udah makan 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 orang. Wah, bawa berdua. Itu berdua. Taruhlah banyak dikit nasi ya, taruh 10 daging. Kami makan berdua cuman. Sama dia aja, makan 10 daging. Bayangin aja, daging yang potongan segini. Sebenarnya itulah yang disebut gabut. Gaji buta. Gaji buta. Ya, itu apa? Aslinya itu gabut tuh, bukan gabut yang nggak tahu ngapain, gabut. Nah, bukan itu aslinya. Aslinya kayak gini lah. Misalnya, Gitu. Enggak, tapi daging itu dia kan sisa tuh. Ya. Mau dibawa kemana? tahu juga kan? Kan? Daripada dibuang ataupun nanti dimakan sama kakak dapur. Oke, nggak masalah kalau dimakan. Nih, kalau mungkin juga sisa daging ada 50 potong, dimakan semua. Gila dong. Naik deh kolesterol lagi. Oke, lanjut. Mungkin nih nggak terakhir sih. Ini mungkin salah satu hal yang paling seru di pesantren. Apa tuh? Kisah asmara. Wah. Kisah asmara ya. Jadi bicara tentang kisah asmara. Kalau kisah asmara nih pasti tertuju sama beliau itu nih. Aduh.
Emang udah putus kan, tapi ya kenangannya itu, kenangannya itu, Iya, iya, iya. kenangannya itu sesuatu yang tidak mungkin terulang lagi, tapi cukup dikenang. Sudah selalu Itu dia. melekat ya. Kok dibilang move on? Udah. Udah, tapi Tapi kalau untuk dilupakan nggak bisa. nah, Bukan berarti nggak move on. Maksudnya dari itu apa? Kita move on udah bisa kita menjauh dari dia, kita nggak mikirin dia lagi nggak apa-apa. Tapi kenangannya itu ada di sini nih. sudah. Bukan di sini lagi, di sini nih. Ya. Di sini nih. Itu aduh. Berarti kemungkinan untuk nikah masih ada ya. Wah, jangan ditanya itu. Jangan. Belum tentu dia mau itu. Nggak tahu dia lihat aku jijik sekarang kan. Itu berat tuh. Karena ada kawan kita yang bilang tadi sore. Jijik. Ya. Apa si itu udah jijik nengok ko. Kalau kami bahas ko tuh nama ko Furkan, pasti dia bilang ah nggak usah bahas dia jijik aku. Berarti kan emang tentunya kayak Ya, begitu lah. lah. Namanya juga mantan ya kayak mana. nah, juga. Tapi mantan itu apa? Mantan itu adalah sebuah spesies yang makin lama makin cantik. Ya nggak sih? Iya. Dulu waktu pacaran ya gitu aja biasa aja. Tapi sekarang kalau kita lihat kayak wow, Ya. Lah, dengan senyumnya masih manis, ya kan? Buat para mantan ini ya yang ada, yang nonton nih ya, yang kalau di pesantren mungkin ada berapa orang lah. Bagi adik relating ada juga tuh adik relating. Memang nggak sebanyak yang si beliau ini yang aku sebut nih. Mungkin ada relating yang kenal, yang tahu pasti wah Bang Furkon, Bang Furkon. Ya karena di pesantren itu ada istilahnya famous. famous. Ya famous. Iya, Itu kalau iya. famous tuh kelas SMA tuh biasa famous tuh. Kalau lewat depan kelas adik-adik itu pasti dipanggil Bang Furkon. Pas kita nengok siapa yang manggil, nggak ada orangnya. Tapi pas kita jalan lagi dengan gaya cool kita tuh, Bang Furkon. Pasti manggil, siapa tuh manggil? Keren, Sampai keren. kayak ada yang bilang, kok yang ngerebutin Furkan ya dari aku ya? Ya Anjay. pasti yang direbutin. Ganteng nggak? Ya kan? Cuma kan apa yang mau aja mungkin, kok ngerebutin Furkan ya? Sampai-sampai yang si itu nangis. Si itu, siapa Si itu tuh yang aku bilang tadi tuh, yang jijik sama aku. Iya, iya, iya. Tapi ya kalau dia nonton ini, nggak tahu dia nonton apa enggak. Tapi kalau dia nonton, ya aku cuma bilang aku masih sayang. Aduh. Ya kalau boleh berikan, Ternyata, aduh. ya di sini kita buka-bukaan terus kan. Kalau yang penting nama jangan kita bawa. Ya, Oh, enggak. jangan juga, jangan enggak, ya kan. Kalau nama yang penting yang kita bilang, yang Oke, merasa oke. aja. Kalau misalnya mau diajak balikan enggak, aku nggak mau balikan, nggak mau pacaran. Apa tuh pacaran? Seni menyakiti diri sendiri. Jatuh cinta ialah seni menyakiti diri sendiri. Siapa sih yang mengganggu? Ya kan? Ini some bullshit. Kalau kita jatuh cinta, berarti kita siap jatuh dalam kesengsaraan. Ya, Karena sakit. benar. Ada risiko yang harus kita tanggung. Ada risiko yang kita tanggung. Itu dia. Betul, betul, betul. Tapi kalau diajak nikah, ya ayo gitu, Ya, ya kan? Seperti yang saya katakan, yang seperti yang saya katakan tadi. Ya, ayo itu. Kenapa enggak? Cuma dia kayaknya nggak mau lagi sih. Ya, Udah ada udah nggak usah calonnya lah. mungkin lah, masalah. kita yang pasti-pasti aja. Bahas yang karena ada yang pasti juga. Ada si beliau ini ada yang pasti juga. Tinggal tunggu aja kan. Kita pastikan nanti. Mm-mm. Oke, mungkin untuk pertanyaan terakhir nih. Oke. Apa kesan dan pesan untuk pesantren? Ntar, secara umumnya lah. Kesan. Ilmu kesannya. Cuma ilmu? Enggak sih. Kesannya tuh enggak gini, kayak kesannya kayak kita tuh kayak kok itu anak pesantren, jadi kau harus bawa anak pesantren yang baik. Itu kesan. Alma mater? Bukan alma mater, itu kampus. Enggak juga. Kalau kata pimpinan aku dulu tuh, anak-anakku, pasti ngomong, anak-anakku, kalian keluar dari pesantren ini, kalian bawa nama pesantren kalian di jidat ini. Udah kayak dajjal ya kan. Bohong. Makanya kalian malukan pesantren kita. Itu kata-kata pimpinan. Tapi kalau pesan untuk pesantren, teruslah untuk melahirkan generasi terbaik. Iya, itu benar sekali sih. Walaupun kadang-kadang generasinya cacat. Contoh kayak aku nih cacatnya. Generasi gagal. Salah cetak. Oke, baik teman-teman, mungkin sekian video singkat dari kami. Basa basi yang terlalu basi.
Ya, apa adanya dengan set di depan teras seperti ini. Tapi ya kayak itulah kami bercerita. Kalau dilihat sekarang pukul 1:42 Besok masuk kerja pagi. hari ini. Hari ini masuk kerja pagi. Kok besok, Bah? Oke, mungkin cukup sekian. Lebih dan kurang lebihkan saja. Kalau kurang, Tambahin lagi. main lagi lah. Komen lah. Ada pantun nggak? Apa tuh? Nggak ada kayaknya. Nggak ada. Oke, kita langsung close. Syukran kasiran afan ala kulli khata. Syukran kasiran ala husni ihtimamikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Nah, warahmatullahi iklan. wabarakatuh. Siapa tuh? Oke.